Satu, dua, tiga. Kembali lagi di channel ini. Seperti yang kita tahu kalau sekarang ini banyak cara ya untuk membeli sebuah game. Misalnya bisa dengan fisik, seperti kaset atau cartridge ya kalau untuk di Nintendo Switch. Cara yang lain kita bisa membeli game non fisik itu di berbagai platform. Misalnya kalau di Xbox itu ada Xbox Game Pass di mana kita kayak berlangganan untuk bisa mendownload semua gamenya, tapi dibatasi dengan waktu. Di PS juga ada kalau nggak salah, sistemnya hampir sama, subscription juga. Nah, ada satu juga platform yang dimana kita bisa membeli game itu non fisik secara gampang. Nah, salah satunya adalah di Steam. Nah, pada video ini mungkin agak basic. Saya ingin menunjukkan cara untuk membeli game di Steam yang mungkin aja buat teman-teman pemula itu belum bisa atau belum menemukan caranya. Oke, mungkin langsung saja ke caranya. Nah, pertama kita harus install dulu dan membuat akun Steam. Nah, ini saya asumsikan teman-teman sudah membuat akun Steam dan menginstalnya, dan untuk tampilan antarmuka pertamanya adalah seperti ini. Begitu. Nah, di sini kita sudah bisa sebenarnya untuk mencari game apa yang kita ingin beli. Misalnya di tab sebelah kiri ini ada banyak juga, ada top sellers, ada new release, upcoming, segala macam. Misalnya kita mau cek dari top sellers, kita lihat apa aja game-game yang laris begitu. Nah, kalau kita cek sebelah kanan free to play ini berarti ini gratis untuk dimainkan ya, jadi kita tinggal download aja. Nah, kemudian ada juga yang berbayar. Mungkin sedikit info tambahan, kita juga bisa memperhatikan bagian ini, ratings ya. Jadi ini ada positif, ada yang mixed antara positif dan negatif, dan ini negatif begitu. Ini meskipun gamenya laris, itu tidak berarti dia akan selalu positif ya. Misalnya kayak FIFA 23 ini dia berbayar hampir 800.000, cuma dia mostly negatif. Nah, kembali ke cara membeli gamenya. Jadi kita pilih game yang mana yang ingin kita beli. Misalnya kita beli apa ya? Ini misalnya gini, Dead by Daylight deh. Kita klik gamenya. Kemudian kita akan masuk ke ini. Kalau teman-teman di atas 18, ya anggaplah semua penonton ini di umur 18 ya, langsung ke view page aja. Nah, kemudian akan muncul nih details dari gamenya. Ini ada thriller segala macam. Ini juga ada paket-paket untuk bundlingnya. Ada konten-konten tambahan juga yang bisa kita download dan kita beli begitu. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ini juga ada bagian penting untuk system requirements-nya. Steam ini mostly di PC ya, tapi nanti mungkin ada di nanti aja di update. Ada di handheld karena ada Steam Deck itu. Jadi mirip Nintendo Switch, kita bisa main game Steam. Itu sebuah peningkatan yang luar biasa sih. Jadi sebelum kita membeli gamenya, kita perhatikan dulu apakah PC kita itu mampu untuk memainkan game tersebut. Misalnya kita cek aja di rekomendasinya dia berapa. Misalnya untuk Dead by Daylight ini rekomendasinya adalah Intel Core i3 4170 atau AMD MX FX, kemudian memorinya 8GB, kemudian GeForce 760 untuk VGA-nya dan segala macam. Perlu perhatikan juga untuk storage-nya karena kan kita download ya gamenya, bukan beli secara fisik. Nah, kalau yakin kita ingin membeli ini, kita tinggal cari aja di bagian ke atas ini, kemudian add to cart, ini untuk gamenya.
Kita sebenarnya ada pilihan bebas untuk membeli yang bawahnya, cuma kita tunjukkan yang atas dulu. Kemudian ini kita bisa purchase as a gift, jadi kita kasih ke seseorang gitu, atau kita purchase to myself, atau kita beli untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke info payment methodnya. Jadi nggak usah khawatir karena sistem itu sudah mendukung pembayaran melalui Dana begitu teman-teman. Ini ada Visa, Mastercard, Dana, Eclat Points. Kita pakai Dana saja karena ini yang paling mudah lah ya. Nah, seperti ini. Totalnya 135.936 lah ya. Kemudian kalau kita sudah yakin, kita agree dulu bagian ini, term and conditionnya, kemudian continue to smart to pay. Nah, ini redirect ke halaman Dana. Ya. Unable to connect to servers. Server May, mungkin layanannya sudah lagi maintenance atau semacamnya. Kita coba lagi. Ya, kayaknya lagi maintenance karena internet saya kayaknya lancar-lancar aja sih ini. Nah, seperti biasa nanti setelah muncul si dananya kita harus memasukkan nomor HP segala macam. Pastikan juga untuk saldonya itu sesuai dengan harga game yang kita beli ya. Nah, setelah itu nanti akan ke proses download gamenya. Setelah itu kita bisa cek gamenya ada di mana begitu. Kita masuk ke library. Nah, kemudian cek tab sebelah kiri. Ini adalah game-game yang sudah kita beli begitu. Nah, ini saya sendiri sudah beli beberapa game. Ini Counter Strike Source, terus Crusader, Stronghold Crusader, game lama buat nostalgia gitu. Ini yang Counter Strike Global Offensive ini gratis, jadi kita bisa download langsung aja tanpa perlu membeli begitu. Nah, kalau kita ingin main kita bisa langsung ke sini, ke play. Nah, ini situasinya adalah kita sudah beli tapi kita belum install, jadi kita perlu install dulu. Kita cek dulu space requirednya segini, 869 MB, cukup kecil. Kita install dulu. Ini sudah dibeli cuma belum diinstal ya. Kalau sudah dibeli kemudian kita install, download, nah kita langsung bisa play dari sini begitu. Nanti segala macam achievement itu bisa kita lihat di sini begitu. Kurang lebih itu sih untuk caranya membeli game di Steam. Caranya cukup mudah, bisa pakai Dana. Pertama pastikan dulu punya akun Dana yang penting banget, serta kita perlu pastikan untuk saldonya juga mencukupi untuk game yang kita beli. Karena di Steam harganya kadang cukup mengerikan sih untuk game download ya. Ada yang 800.000, bahkan ada satu paket game yang harganya bisa lebih dari 2 juta, 3 juta begitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.